HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Yang Widi, 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 Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Pemirsa HiTV, Napi Orti, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Yang Widi. Kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Ini bulan keempat Nawaksara, 9 gaya penulisan Hindu milenial. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, lugas, tegas, cerdas, tuntas. Nah, pemirsa, mengimplementasikan Nawaksara, kami akan suguhkan beberapa tayangan menarik. Kita awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan ngopi, ngobrol inspiratif, dan berbagai tayangan menarik lainnya. Bersama saya Diah Parisya, selamat menyaksikan. Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, 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 Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Om Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi, Yang Widi. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah tutur sebelum tidur. Rindu para siswa-siswi Hindu, high schooling namanya, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Hai teman-teman Hindu. Hai. Kita jumpa lagi dalam high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma dalam program Tutur Sebelum Tidur. Kali ini kita akan membawakan cerita Keledai Cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Bersama saya Widi Puspitarani, Tika Ananda, Chandra, Awin, Ditya, dan Duyati. Penasaran gak sih gimana ceritanya? Penasaran! Oke, kalau gitu kita akan sama-sama cerita, tapi setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Jadi ada 2 ekor hewan, keledai dan juga serigala. Kalian tahu keledai nggak? Apa itu ya? Nggak tahu kak. Pernah dengar nggak? Pernah tapi nggak tahu. Keledai itu adalah hewan berkaki 4 yang makanannya ada rerumputan. Nah, kalau serigala? Daging. Wah, makanannya daging. Pernah dengar? Pernah. Gimana sih suara serigala? Au. Nah, ini ada cerita menarik banget. Jadi suatu hari saat keledai lagi mencari makanan, tiba-tiba dari belakang ada serigala yang menyergap si keledai. Oh my god. Keledai ini akan dijadikan makan siang oleh si serigala itu. Kasian banget kak keledainya. Bener, dia mau dibunuh dan mau disantap sama serigala. Tapi keledai ini pintar sekali. Keledai bilang gini ke serigala, "Serigala, sebelum kau memakanku, tolong dong cabut dulu duri yang ada di kakiku. Karena duri
serigala yang bodoh percaya aja dong, ya kan? Lalu dia langsung tuh mulutnya serigala melepaskan cengkramannya dari badan si keledai dan dia langsung berpindah ke kaki keledai. Tanpa disadari oleh si serigala, tiba-tiba keledai langsung saja menendang mulut serigala dan apa yang terjadi? Tahu nggak? Kena pukul dan serigala kesakitan. Mulutnya yang kena kaki dari keledai itu kesakitan banget, dia menjerit kesakitan dan akhirnya keledai berhasil kabur nggak ya? Berhasil. Keledai selamat nggak ya? Selamat. Yang kesakitan siapa? Serigala. Terus serigala merasa, aduh, masa aku berhasil ditipu daya oleh keledai bodoh itu? Sekarang aku tidak bisa makan siang dengan lezat dan mulutku sangat sakit sekarang. Kasihan gak sih serigala? Kasihan. Tapi yang jahat siapa? Serigala. Nah, setelah dengar cerita ini, adik-adik tahu nggak sih pesan moral dari cerita ini? Nggak tahu? Oke, dengerin Kak Duyanti ya pesan moralnya. Pesan moralnya apa nih Kak Duyanti? Jadi pesan moral itu kita harus menjadi cerdik seperti keledai yang mampu menyelamati dirinya sendiri dengan cara menipu serigala. Nah, jadi kita harus menjadi anak yang pintar dan cerdik. Jadi begitu pesan moralnya. Gitu. Cara jadi pintar gimana coba? Belajar. Belajar yang rajin. Sekolah yang rajin. Kalau kita sudah pintar dan cerdik, kita pasti akan terbebas dari banyak mara bahaya. Kayak siapa? Keledai cerdik nggak? Ya. Cerdik. Gitu. Jadi yang utama kita harus selalu rajin belajar agar menjadi anak yang pintar. Oke, teman-teman Swindu, itu dia cerita Keledai Cerdik dari buku 99 Satwa Hinduni. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman Swindu yang ada di rumah. Kami mohon pamit undur diri. Salam damai. Channel 3. It is time to visit Hindu Museum. Sudahkah Anda mengunjungi Hindu Museum? Menelusuri lebih dari 26.000 koleksi buku, donasi para pesohor seperti Agus Dermawante, Indra Adi Prana, Oma Nancy, Dewa Palguna, dan puluhan penulis Hindu lainnya. Dan jangan lewatkan pameran buku Hindu terkecil, Weda terbesar size 121 x 121 cm, pementasan topeng Indo, barongan wartam, siat wartam, dan multimedia Kidung Hinduni Paratiga. Baca juga buku Caturweda, Mahabharata, Ramayana, Bomantaka, Ayurweda, Hariwangsa Gatotkaca, dan Tantrika Mandaka bergambar. Museum Hindu mengemas kata, menata aksara. Museum Hindu Indonesia, anugerah ide yang widiwasa. Hidup bukan hanya jalan angan-angan, karena hidup adalah kenyataan. Tugas kita berkarma dan berkarma untuk hiasi candi peradaban. Dharma kita ciptakan mahakarya yang dipetik dari sinar dewa. Lalu torekan menjadi mahacita dalam tinta emas Museum Hindu Indonesia. Wartam sebelum jabatan, diri
HiTV Channel 3, semoga sehat dan damai selalu. Kita berjumpa kembali dalam program Wartam Plus, mengulas insight Wartam tiap edisinya bersama saya Mia Ganila, Amila Sini. Kali ini kita berdua tengah menggenggam Wartam edisi 101 dengan banner Memintal Hindu Milenial dengan ikon Wartam yang cukup besar, ada ilustrasi cover dan juga laporan utama Wartam 101 Memintal Hindu Milenial. Kami seperti biasa kita akan mengulas Wartam isinya sekilas. Ada Rupi Candi Bentar, Jabat Tengah, Puri Agung, Wartam Kosala, Wartam Usada, dan Wartam Wariga juga ada, Kak. Ini juga ada tulisannya nih, Kak. Ada menganyam spirit Sanghyang Kumara, terus ada potret cerlang Gensi ya Hindu, terus ada keheningan dan analoginya, dan masih banyak tulisan lainnya nih, Kak Mia. Bervariatif, Kak Mia, banyak banget. Kita kembali ke cover lagi nih. Jadi ilustrasi gambarnya adalah prosesi jantra milenial dan dihiasi juga dengan 3 tulisan di teras majalah Wartam, Memintal Hati, Mengasah Etika dan Jiwa Arsitektur Milenial. Nah, seperti apa lebih lengkapnya pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita simak setelah pariwara yang satu. Warta membuka mata. Di halaman pertama disambut dengan rubrik Bungklang-Bungkling. Inilah sebuah satir halus tentang milenial dan digital, Kak. Berarti ini bukan bicara tentang yang manual dan digital ya, Kak ya? Bukan, Kak. Lalu, Kak Mia, apa yang kita bisa tangkap dari satir ini, Kak Mia? Bahwa spirit simplicity amat penting dalam kehidupan kita yang kredit ini, Kak. Di Candi Bentar itu ada menganyam spirit Sanghyang Kumara yang ditulis oleh Pak Jelantik nih, Kak Mia. Ini merupakan pembahasan tentang anak-anak milenial, bagaimana memintal Hindu milenial dari sastra Hindu menjadi motivasi memberi kesadaran dan lainnya untuk anak Hindu. Oke, kami sepertinya untuk mengantarkan kita pada laporan utama sudah cukup kita membahasnya dengan tulisan Pak Sudel, Pak Nanang, dan Pak Jelantik. Tapi kali ini di rubrik Puri Agung tentang memintal Hindu milenial, ini adalah bagian penting dalam laporan utama Wartam edisi 101 ini. Kalau kita breakdown, ada 3 kata yang membentuk frase, ada memintal, Hindu, milenial, yang artinya memintal Hindu milenial berarti memintal generasi Hindu dari sudut takwa, susila, acara, dan ajaran Hindu lainnya agar tidak terserabut dari akar Hindu Dharma, gitu, Kak. Oh gitu ya, Kak ya. Dan tulisan Wartam edisi 101 selanjutnya, Kak. Nah, bagaimana memintal hati? Kronologi generasi milenial tentang bibit, bobot, bebet menjadi robotik. Dan bahasan lainnya dapat dibaca lebih lanjut di edisi 101 dengan tema besar Memintal Hindu Milenial. Dan dapatkan di butik buku Hindu Wartam, Jalan Nangka Selatan 29A Denpasar atau agen-agen terdekat di kota Anda. Hubungi 0361 4747 299. Saya Mia Ganila, Amia Laksani, mohon pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Wartam sebongkar bata, dirikan candi dharma. Wartam bukanlah kata, Wartam adalah mata. Wartam tak hanya mana, Wartam adalah jiwa. Wartam tak hanya jiwa, Wartam adalah sukma. Wartam tak hanya sukma, Wartam adalah atma. Wartam tak hanya atma, Wartam adalah dharma. Wartam wartanya mantra, atmanya Hindu Dharma. Demikian tadi pemirsa ngopi ngobrol inspiratif. Selanjutnya cemeti cerah 5 menit. Ada 5 ayatnya sepanjang hidup kita.
Pemirsa HiTV Channel 3, salam sehat dan damai selalu. 11 hari lagi umat Hindu akan memperingati Hari Suci Galungan dan Kuningan tepat pada Buddha Kliwon Buddha Wulan. Dan sebelum kita melaksanakan Hari Suci Galungan itu, umat Hindu biasanya melewatinya dengan Hari Sugian Jawa, Sugian Bali, kemudian Hari Suci Penyekeban, Penyajan, Penampahan, dan tiba di Hari Suci Galungan. Nah, seperti apa umat Hindu memperingati Hari Suci Galungan, dan konon katanya akan hadir Sangkala Tiga datang ke dunia untuk menggoda atau mengganggu umat Hindu dalam menjalankan Hari Suci Galungan dan Kuningan itu. Seperti apa lebih lengkapnya, kita akan perkenalkan seorang narasumber yang sudah hadir di studio Wartam, Bapak Agus Budiarnyana, yang akan mewadarkan dalam program kita kali ini, Cerah 5 Menit setelah yang satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani seorang narasumber, Bapak Agus Budiarnyana. Napi Gatra, Pak Agus. Sehat selalu, Bapak ya. Nah, kali ini kita akan mengulas tentang Sangkala Tiga. Ada Kala Galungan, Kala Dumulan, dan Kala Amangkurat. Namun dalam program Cemeti kali ini kita akan mengulas tentang satu kala, yaitu Kala Galungan. Bapak mungkin bisa menjelaskan seperti apa mitologinya, filosofinya, dan sisi sosiologisnya. Kita mulai dari runtutan Hari Suci Galungan dulu, Bapak. Rangkaiannya itu dari tumpak wariga ya, atau tumpak bubuh. Ada yang menyebutnya sebagai tumpak pengatang. Jadi persiapannya itu dimulai dari sana. Kemudian berlanjut sampai ada yang namanya penapian, penyekeban, penyajian. Itu sebenarnya untuk mematangkan diri kita sendiri agar benar-benar siap memerangi adharma, kemudian menegakkan dharma, seperti semangat galungan ya, bahwa hari kemenangan dharma ini harus dimulai dengan persiapan diri sendiri. Nah, penyajian, penyekeban itu kalau kita lihat itu kan mesekap itu artinya membuat sesuatu yang matah itu menjadi tasak itu atau masak. Nah, itu tasak jenananya yang tasak. Bukan hanya buahnya saja yang matang, tetapi juga indria kita juga harus matang. Harus siap di dalam menghadapi segala cobaan, dan pada akhirnya kita merayakan kemenangan dharma melawan adharma. Oke, terima kasih sudah dihantarkan runtutan Hari Suci Galungan itu, Bapak. Nah, konon katanya menurut beberapa lontar atau pustaka suci kita, di Hari Suci Galungan itu ada sebelumnya akan datang untuk menggoda umat Hindu kita seperti Kala Galungan, Kala Dumulan, dan Kala Amangkurat. Bapak bisa nggak menjelaskan seperti apa sih sosok Kala Galungan yang datang menggoda umat Hindu itu pada saat persiapan menuju Hari Suci Galungan, khususnya di Penyekeban? Nah, di hari Minggu itu di Rediti itu ya, kalau kita kembali kepada kisah Sri Jaya Kesunu ketika beliau melakukan tapa, melakukan yasa, dan melakukan kirti, itu banyak sekali godaannya. Nah, Buddha Galungan sendiri, sang Buddha Galungan itu kalau diharfiahkan adalah sebuah pertempuran dia. Pertempuran antara Sang Yang Cetu dan Sang Yang Rau yang ada di dalam diri kita. Nah, orang yang melakukan tapa, yang melakukan yasa, yang melakukan kirti, itu seperti orang yang sedang mencari sesuatu, dihadang oleh sesuatu. Semakin besar tapanya, jadi semakin besar godaan yang hadir. Nah, dia bertempur dengan godaan itu. Definisi galungannya seperti itu. Kemudian dumulannya dia menundukkan, dan pada akhirnya Amangkurat itu menguasai dia, menguasai dunia. Baru bisa dikatakan kemenangan dharma melawan adharma. Oke, Bapak. Dan seperti apa sih kita sebagai umat Hindu melaksanakan Hari Suci Galungan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu saat Kala Galungan itu datang mengganggu pikiran atau aktivitas kita dalam mempersiapkan Hari Suci Galungan, Bapak? Yang harus diperhatikan itu seperti kata galungan itu yang merupakan pertempuran. Kita bicara di terminologi Buddha Kala Galungan ini ya, bahwa kita bertempur di sana menundukkan musuh. Jadi musuh yang terbesar dalam diri kita itu ada Sadripu namanya. Kemudian Moda, Moha, Kroda itu masuk ke galungannya. Kemudian Loba, Mada, Matsaryanya itu masuk ke Buddha Dumulan, dan ini yang harus diperangi. Caranya adalah kita bukan berhura-hura ketika pada saat Buddha Galungan ini turun di mitologi itu. Justru kita memperkuat diri kita sendiri, ngeret indria kita, melakukan yasa, melakukan tapa,
untuk menundukkan musuh-musuh atau sadripu di dalam diri kita sendiri. Tidak mungkin kita merayakan kemenangan itu sedangkan kita sendiri masih kesusupan buta kala gitu. Nah, itulah menyomia buta di dalam diri itu lebih sulit daripada menyomia buta yang ada di Buana Agung. Dan semangat untuk menundukkan buta galungan ini yang harusnya disebarkan kepada umat. Oke, terima kasih Pak Agus. Nah, kita masih ditemani anak-anak dari Sanggar Alam Bali Santi juga Pak Agus ya. Terakhir, pesan atau poin-poin yang bisa kita petik serangkaian Hari Suci Galungan dalam memerangi Sangkala 3 ini, khususnya Kala Galungan, bagaimana Pak Agus? Yang pertama itu kita mengendalikan diri agar lebih disiplin lagi. Jadi awalnya tidak pernah melakukan puja Trisania misalnya. Nah, ketika perayaan Hari Raya Galungan tepat di hari Redite itu, di hari Minggu itu, paling tidak kita melaksanakan puja Trisania di Merajan, di Sanggah, di rumah masing-masing. Kemudian belajar mengendalikan lisan, belajar mengendalikan perilaku. Itu adalah cara yang paling mudah untuk menundukkan musuh di dalam diri. Ya, terima kasih Pak Agus. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi program Cemeti, Cerah 5 Menit Serangkaian Hari Suci Galungan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Pak Agus Budiatnyana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala 3, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Pemirsa HiTV, demikian tadi tos tayangan on the spot telah menemani hari-hari kita bersama. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Manusia, pamit undur diri. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai, Channel 3. Selalu bersana di dalam jiwa raga. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.